Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Hayati, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan memenuhi UTS Teori Belajar Bahasa. Nah, teori belajar bahasa ini mempunyai karakter bahasa ya. Nah, diansir dari buku Ilmu Komunikasi 2018 ya, yaitu Dewi Karyaningsih itu menjelaskan beberapa karakter bahasa atau ciri-ciri bahasa, dan saya akan menjelaskannya gitu. Ini berikut karakter bahasa tersebut. Itu ada disebut dengan arbitrer. Arbitrer ini adalah yang berhubungan antara lambang dengan yang dilambangkan itu tidak bersifat mutlak gitu. Mereka bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut bisa memaknai suatu hal tertentu gitu. Nah, ada juga produktif. Produktif ini walaupun jumlah unsur terbatas, tetapi dapat dibuat satuan ujaran yang hampir tak terbatas gitu. Ada juga dinamis. Kata dinamis ini berarti tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi gitu. Mungkin saja tiba-tiba terdapat kosakata baru yang muncul, bahkan kosakata yang akan terlupakan gitu. Ada juga kata yang terakhir itu beragam. Nah, dari kata beragam ini berarti meski mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, tetapi mempunyai keragaman yang diakibatkan oleh penutur yang heterogen gitu. Nah, kata heterogen itu gitu. Ada juga dalam teori belajar bahasa itu permasalahan dalam berbahasa. Nah, permasalahan dalam berbahasa ini, manusia kan merupakan makhluk sosial yang akan selalu berhubungan dan berinteraksi dengan manusia lainnya menggunakan bahasa gitu. Bahasa ini memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa gitu. Selain alat komunikasi, bahasa juga dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa dari segala keragaman bahasa gitu dan budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia ini kini mulai kehilangan ekstensinya gitu, karena masyarakat mulai mempelajari dan mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia gitu. Memang kita tidak salah ketika kita memperdalam atau mengetahui bahasa asing gitu, tapi penggunaan bahasa asing itu tuh harus pada tempatnya gitu. Pada misal dilakukan di sekolah. Nah, mereka dilakukan di sekolah tuh penggunaan bahasa asing itu kan dalam kegiatan belajar bahasa Inggris atau menentukan hari di mana mereka hanya boleh menggunakan bahasa asing di hari itu sendiri gitu. Nah, selain fenomena bahasa asing yang mulai digemari oleh semua orang gitu, saat ini bahasa gaul juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu mulai dilupakan gitu. Penyebab munculnya bahasa gaul yang digunakan oleh para remaja zaman sekarang gitu, ini adalah mereka beranggapan bahwasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu terlalu kaku dan formal gitu. Nah, jadi sehingga mereka menciptakan istilah-istilah baru dalam bahasa gaul tersebut gitu. Nah, sebagai komunikasi mereka menggunakan bahasa yang mereka buat itu gitu, sebagai mengekspresikan yang mereka gunakan di lingkungan mereka tuh itu gitu, bahasa yang mereka ciptakan gitu, bahasa gaul itu gitu. Nah, tak hanya itu, selain kesalahan berbahasa pun gitu secara lisan, banyak juga masyarakat Indonesia yang melakukan kesalahan berbahasa dalam bentuk penulisan gitu. Kesalahan ini biasanya terdapat dalam brosur, pamflet, spanduk, papan nama dan lain sebagainya gitu yang dibuat itu secara tertulis gitu. Nah, kesalahan ini merupakan bentuk kurangnya mereka tuh pengetahuan masyarakat mengenai tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan gitu, yang disempurnakan EYD serta pengaruh bahasa tuh kurang gitu. Nah, dari hal tersebut terlihat betapa pentingnya peranan bahasa di Indonesia bagi kehidupan bangsa gitu. Nah, hal yang dapat dilakukan demi menjaga ekstensi dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri
adalah dengan cara mengenalkan dan memberikan edukasi mengenai pentingnya belajar bahasa gitu, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Untuk permasalahan berbahasa itu untuk secara tulis dan tidak tertulis itu. Dan ada juga dari teori belajar bahasa itu sendiri pun mempunyai arti gitu, atau mempunyai makna yang disebut dengan teori. Itu adalah serangkaian konsep, definisi, dan profesi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena pada umumnya gitu. Nah, penggunaan teori ini pun penting kiranya dalam menelaah suatu masalah atau fenomena yang terjadi, sehingga fenomena tersebut dapat diterangkan gitu, dapat secara eksplisit atau sistematis. Nah gitu. Belajar juga itu adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi gitu. Nah, yang telah dipelajari itu, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons gitu. Bahasa juga adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi, sosialisasi, berekspresi, dan menyampaikan suatu hal yang dapat dimengerti dan dipahami gitu. Ada yang dimukakan oleh Harimurti Kridaleksana itu pada tahun 1985, menyatakan bahwa bahasa adalah sistem bunyi gitu, bermakna yang dipergunakan untuk berkomunikasi oleh kelompok manusia. Nah, bahasa juga ada artinya gitu, yaitu bahasa adalah aspek penting interaksi manusia dengan bahasa gitu, baik bahasa lisan, tulisan, maupun isyarat gitu. Orang akan melakukan sesuatu komunikasi dan kontrak sosial. Nah, bahasa juga dipandang sebagai cermin. Yang dipandang sebagai cermin tuh kepribadian seseorang itu, bahasa diterjemahkan sebagai refleksi rasanya sendiri gitu, pikiran dan tingkah laku, maupun ada kalanya seseorang yang pandai dan penuh dengan ide-ide cermelang harus terhenti hanya karena dia tidak bisa menyampaikan idenya dalam bahasa yang baik gitu. Nah, oleh karena itu seluruh ide, usulan, dan semua hasil karyanya pikirkan tidak akan diketahui dan dievaluasi oleh orang lain gitu bila tidak dituangkan dalam bahasa yang baik gitu. Nah, pada hakikatnya atau pada intinya, teori belajar bahasa ini adalah gagasan-gagasan tentang pemerolehan bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita menyinggung tentang berbagai macam teori mengenai belajar bahasa itu. Itu ada banyak sekali ya, itu ada teori belajar bahasa mengenai belajar bahasa, diantaranya itu ada behaviorisme, nativisme, kognitivisme, fungsional atau interaksionis, konstruktivisme, humanisme, dan sibriotik. Nah, teori belajar sendiri mendefinisikan sebagai metode yang mengembangkan gitu bagaimana seseorang melakukan proses pembelajaran itu. Adapun proses pembelajaran itu sendiri gitu. Adapun pengertian dari belajar gitu menurut Ernest Kierkegaard adalah kegiatan atau proses yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan perubahan atas keadaan sebelumnya. Nah, mungkin itu tentang teori belajar bahasa, karakteristik bahasa, dan permasalahan berbahasa. Mohon maaf bila ada kata yang tidak baik dan yang menyinggung salah satu gitu. Mohon maaf, mohon dimaafkan, atau ada penyampaian kurang baik, mohon dimaafkan juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.